Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Tanpa terasa Bapak Ibu sekalian, hari demi hari kita sudah lalui di tahun 2025 ini, dan hari ini kita sudah meninggalkan bulan Februari dan memasuki bulan Maret ya. Tepatnya hari ini adalah Sabtu 1 Maret 2025. Kita punya iman, kita percaya, kita bisa sampai pada hari ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena roh Tuhanlah yang telah memimpin kita. Nah, renungan hari ini saya beri judul Iman yang Membuka Pintu Mujizat. Bersama saya ucapkan 2, 3, iman yang membuka pintu mujizat. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, bersama saya ucapkan pada saat itu juga, 2, 3, pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Ya, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Ibu Bapak mengalami satu situasi di mana Ibu Bapak sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi merasa seolah-olah Tuhan itu jauh, bukan lagi jauh, tapi jauh banget ya. Atau mungkin Ibu Bapak pernah ragu apakah doa kita ini didengar, apakah doa-doa kita bakal dijawab oleh Tuhan. Satu kali di sebuah perkampungan, di sebuah desa, Bapak Ibu, karena hujan tidak turun lama sekali, maka mengalami kekeringan yang cukup panjang di musim kemarau itu. Nah, ada sebuah gereja di kampung itu atau di desa itu yang memutuskan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, dan memohonkan hujan. Maka kemudian gereja ini, gembala ini mengumumkan bahwa semua jemaat harap berkumpul untuk doa puasa bersama-sama. Nah, ketika hari tiba itu, ketika hari untuk doa puasa itu tiba, maka hampir semua jemaat di desa itu datang, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang terjadi di tengah panas terik itu, musim kemarau yang panjang itu, ternyata hanya ada satu orang yang datang dengan membawa payung. Selebihnya tidak ada yang membawa payung. Ketika Bapak Gembala tanya, "Hei, kenapa kamu membawa payung?" Maka orang ini menjawab, "Bukankah kita mau berdoa agar hujan itu turun? Saya percaya hujan akan segera turun." Maka orang ini membawa payung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman seperti inilah yang Yesus inginkan dalam hidup kita ini. Ya, seringkali kita berdoa, tapi kita tidak yakin akan jawaban atau hasil daripada doa-doa kita. Hari ini kita akan belajar dari Matius 8 ayat 13 yang baru saja kita baca, bagaimana iman seorang perwira Romawi yang bisa menghadirkan mujizat bahkan tanpa kehadiran Yesus secara fisik di rumah perwira Romawi ini. Ayat ini adalah bagian daripada kisah perwira Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Nanti Bapak Ibu bisa baca
mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-13 dari Matius pasal 8 tadi. Nah, setelah khotbah di bukit, maka Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum, Bapak Ibu sekalian. Sebuah kota yang penting di wilayah Galilea yang terletak di dekat Danau Galilea. Kota ini adalah pusat perdagangan dan kemudian juga merupakan markas militer dari kerajaan Romawi. Di situ diceritakan ada seorang perwira yang kemudian datang kepada Yesus meminta belas kasihan daripada Tuhan Yesus dengan amat sangat agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba daripada perwira ini yang sedang sakit lumpuh, dan Alkitab mengatakan bahwa hamba ini kesakitan yang luar biasa, sangat menderita. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa perwira Romawi ini adalah seorang pemimpin pasukan tentara. Mereka adalah bagian daripada pasukan penjajah yang seringkali tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Meskipun perwira ini seorang non-Yahudi atau seorang kafir, tetapi perwira ini yang luar biasa. Dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan cinta kepada orang-orang Yahudi. Dalam Alkitab dikatakan, ditulis bahwa perwira ini dia membangun rumah ibadah atau sinagog untuk orang-orang Yahudi. Dalam budaya Romawi pada waktu itu, seorang hamba, sekali lagi, seorang hamba dianggap sebagai properti atau sebagai benda hidup, ya, benda hidup, bukan dianggap sebagai manusia yang harus dipedulikan. Tapi kita tahu bahwa perwira ini juga selain mengasihi orang Yahudi, mengasihi hambanya ini, Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau dianggap properti bisa aja dibuang, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga perwira ini datang kepada Yesus, ya, dia minta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Nah, waktu perwira ini datang kepada Yesus, maka Yesus bersedia pergi ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hamba dari perwira ini. Namun perwira ini menunjukkan kerendahan hati dan iman yang luar biasa. Sehingga dia berkata begini di ayat yang ke-8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ya, perwira ini memahami yang namanya konsep otoritas, Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang perwira, dia terbiasa untuk memberi perintah kepada bawahannya, dan mereka akan segera mentaatinya. Ia percaya bahwa Yesus memiliki otoritas atas penyakit, atas mujizat, bahkan atas semesta alam ini. Sehingga Yesus nggak perlu datang secara fisik, cukup dengan berkata sepatah kata saja, maka perwira ini percaya hambanya akan sembuh, pasti sembuh. Yesus sangat kagum dengan iman perwira ini dan berkata kemudian kepada orang-orang banyak. Di dalam Matius pasal 8 ayat 10, Tuhan berkata begini, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Pernyataan ini sangat mengejutkan karena orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi justru seorang non-Yahudi yang menunjukkan iman yang begitu besar. Ya, Yesus kemudian meresponi perkataan daripada perwira ini, sehingga dalam Matius pasal 8 ayat 13 dikatakan, pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Dan tadi kita sudah baca, pada saat itu juga hambanya sekonyong-konyong mendadak sontak tanpa pakai delay, tanpa pakai tunda, mengalami kesembuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa iman perwira itu benar-benar menggerakkan kuasa Yesus untuk bekerja, bahkan meskipun Yesus tidak hadir secara fisik. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang benar. Bersama saya ucapkan, memiliki iman yang benar. 2, 3, memiliki iman yang benar. Yesus berkata kepada perwira itu, jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percayai. Ini menegaskan bahwa iman, apa yang kita percayai itu adalah kunci utama untuk membawa perubahan yang nyata dalam hidup kita. Iman atau kepercayaan adalah kunci utama untuk membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup kita. Alkitab bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24, Yesus menyatakan apa saja yang kamu minta, ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemarin dalam acara Worship from Home pada hari Kamis, Pastor Yohanes Sunardi memutarkan video yang keren banget menurut saya, yaitu tentang wanita pendarahan 12 tahun. Ya, kita tahu bagaimana wanita ini percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus saja ia akan sembuh. Dan kita lihat iman daripada wanita ini menyembuhkan wanita itu sendiri. Bayangkan seorang nelayan yang pergi ke laut tanpa percaya bahwa ia akan menangkap ikan. Kalau ia nggak percaya, maka dia tidak akan menyiapkan tangki yang cukup besar untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapannya itu. Begitu juga dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menerima janji-janjinya? Jadi, iman itu melihat yang tidak terlihat, percaya yang tidak bisa dipercaya, dan menerima sesuatu yang mustahil. Iman tentu tidak membuat segalanya mudah, tetapi iman itu membuat segala-galanya menjadi mungkin. Alkitab sekali lagi menegaskan, terjadilah seperti apa yang kau imani, terjadilah seperti apa yang kau percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya berarti berpegang kepada janji Tuhan. Bahkan saat semua keadaan berkata sebaliknya. Ya. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya pemegang otoritas atas mujizat. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemegang atau pemilik otoritas atas mujizat. Hari ini, apa mujizat yang ingin kita alami? Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Yesus tidak perlu datang langsung untuk menyembuhkan hamba daripada perwira itu.
Kuasa Yesus, ingat nih, kuasa Yesus tidak dibatasi oleh waktu, ruang, jarak, dan tempat. Kalau 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, ya kita lihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah itu. Bagaimana banyak mujizat terjadi dalam perjanjian lama. Pada awal pelayanan Yesus di perjanjian baru 2000 tahun yang lalu, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Hari ini, mujizat yang sama juga Tuhan mampu kerjakan. Bukan hari ini aja, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 107 dikatakan disampaikannya firman dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kita masih ingat kisah daripada Lazarus. Ya, dalam beberapa kesempatan, waktu saya dan istri pergi ke Israel, kami pergi ke kubur Lazarus di kota Betania. Yesus hanya mengucapkan firman. Maka kita lihat bagaimana Lazarus yang dibungkus kain kafan itu bisa keluar dari kuburnya, ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan bekerja, tetapi firman-Nya cukup untuk mengubah keadaan kita. Firman Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, perkataan Tuhan Yesus itu lebih kuat dari keadaan kita saat ini. Jika Tuhan berfirman, maka hal itu pasti terjadi. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Satu kata saja dari Tuhan Yesus dapat mengubah hidup kita selama-lamanya menjadi baik, lebih baik, dan menjadi teramat sangat baik. Dan yang ketiga, kita belajar dari kisah ini, yaitu tentang kerendahan hati daripada perwira ini. Bersama saya ucapkan kerendahan hati. 2, 3, kerendahan hati. Perwira ini adalah seorang non-Yahudi, tetapi ia mau datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati dan penuh keyakinan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tetapi kepada orang yang rendah hati, kata kitab Yakobus, Tuhan memberikan kasih karunia. Ayo tepuk dada kita, katakan, jadi orang yang rendah hati. 2, 3, jadilah orang yang rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan gengsian, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab berkat itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seorang yang meminta pertolongan dengan penuh kerendahan hati akan lebih cepat mendapat bantuan pertolongan daripada seseorang yang meminta dengan penuh kesombongan dan arogan. Kerendahan hati adalah pintu gerbang untuk menuju mujizat. Tuhan tidak melihat seberapa tinggi posisi kita, tetapi seberapa rendah hati kita di hadapan Tuhan. Semakin rendah hati seseorang, semakin tinggi Tuhan mengangkatnya. Amsal 22 ayat yang keempat, silahkan dihafal Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga menjadi doa hampir setiap hari saya naikkan sebagai doa. Dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, hampir jadi doa pribadi setiap hari. Ayat ini saya bilang, Tuhan, anugerai aku hati yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, anugerai hati
yang penuh dengan kerendahan hati. Ya, nah, hal yang keempat kita belajar bahwa jawaban Tuhan itu sesuai dengan iman kita. Jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita percayai. Dalam Matius pasal 9 ayat 29, waktu Yesus menyembuhkan dua orang buta itu sekaligus, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita percayai itu yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita akan mendapatkan apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Iman yang positif tentunya, karena ketakutan itu adalah iman yang negatif. Iman bukan hanya tentang meminta kepada Tuhan, tetapi iman itu mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Saat kita percaya kepada Tuhan, batasan dunia ini tidak lagi berlaku bagi kita. Alkitab bilang, segala sesuatu yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini kita sudah belajar 4 hal. Yang pertama, iman yang teguh akan membawa perubahan yang nyata. Yang kedua, bahwa Yesus adalah satu-satunya pemegang, pemilik, otoritas, kuasa yang tidak terbatas. Yang mana Tuhan adalah satu-satunya sumber mujizat itu. Yang ketiga kita belajar, kerendahan hati akan membuat kita semakin dekat dengan pintu mujizat. Dan yang keempat kita belajar bahwa Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita imani dan apa yang kita percayai. Dan saya berdoa, biarlah hari ini setiap kita akan segera mengalami mujizat itu sekonyong-konyong mendadak sontak. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami memiliki iman yang positif, Bapak Ibu, ya Aba, ya Bapa. Yaitu iman yang membuka pintu-pintu mujizat. Kami percaya ini adalah awal yang baik di bulan Maret tahun 2025. Kami yakin pintu-pintu gerbang mujizat sedang terbuka dalam hidup kami masing-masing, dan mujizat demi mujizat terjadi atas setiap kami anak-anak-Mu. Keluarga kami dipulihkan, keuangan, profesi, karir kami dipulihkan, diangkat oleh Tuhan. Yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Apa yang menjadi doa-doa kami tentang surat-surat imigrasi, kami yakin dan percaya itu segera terjadi atas kami semua. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami bukan untuk sekedar mendengar, tapi mau merenungkan dan melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.